Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tauhid bab 4, haramnya perbuatan musyrik. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Firman Allah Ta'ala, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Di sini ada kosakata penting atau mufradat. Wala tusyriku artinya atau maksud secara umumnya, tinggalkanlah perbuatan syirik, yaitu menyamakan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususannya. Nah, kita harus meninggalkan perbuatan syirik. Apa itu syirik atau musyrik? Nah, musyrik itu adalah menyekutukan Allah dengan selainnya. Misalnya kita hanya boleh menyembah Allah, tetapi ada pula yang lainnya. Kita meminta hanya boleh kepada Allah, tetapi kita meminta kepada selain Allah. Yang kedua ada syai'a. Kata ini berbentuk nakirah atau tidak ditentukan dalam konteks larangan, sehingga mencakup semua bentuk syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Kosakata syai'a ini berbentuk nakirah, artinya tidak ditentukan perbuatan syirik apa. Berarti dia mencakup semua perbuatan yang mensyirik atau menyekutukan Allah. Nah, makna umum ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya semata tanpa sekutu baginya. Dia melarang mereka dari perbuatan syirik tanpa membatasi jenis ibadah tertentu seperti doa, sholat, atau yang lainnya, sehingga perintah ini mencakup semua bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, beribadah semata hanya kepada Allah. Beribadah ini tidak memegang atau tidak membahas ibadah-ibadah apa yang harus kita laksanakan, tetapi mencakup semua bentuk ibadah. Demikian pula dia tidak membatasi larangan pada jenis syirik tertentu, sehingga larangan ini berlaku untuk semua bentuk syirik. Nah, Allah juga tidak membatasi larangan pada syirik. Allah tidak membatasi larangan syirik yang besar ataupun yang kecil, semuanya tidak boleh kita lakukan. Kaitan ayat ini dengan bab tauhid. Ayat ini dimulai dengan perintah untuk bertauhid dan larangan dari syirik. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah tahu tauhid itu menjadikan Allah satu-satunya apa? Tujuan hidup, karena tujuan hidup dihidupkannya kita adalah untuk beribadah. Hal ini dan larangan dari syirik. Nah, Allah juga memerintahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari syirik. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid dapat dijelaskan sebagai beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk syirik. Nah, faedah yang bisa diambil dari ayat, wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, karena Allah memerintahkan hal ini pertama kali dan ia merupakan kewajiban yang paling besar. Nah, Allah memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah. Maksudnya kita hanya boleh menjadikan Allah satu-satunya apa? Tujuan hidup, niat kita. Nah, niat kita pun harus hanya untuk Allah Ta'ala. Kita belajar hanya untuk Allah Ta'ala, untuk mendapatkan keridhaannya dan kasih sayangnya. Allah juga memerintahkan kita untuk bertauhid pertama kali. Haramnya perbuatan syirik, karena Allah melarangnya dan ini adalah dosa yang paling besar. Nah, haramnya perbuatan syirik telah ditegaskan oleh Allah, karena Allah melarangnya. Allah tidak menyukai syirik, dan ini adalah dosa yang paling besar. Nah, syirik itu adalah dosa yang paling besar. Menjauhi syirik merupakan syarat sahnya ibadah, karena Allah menggandengkan perintah ibadah dengan larangan syirik. Nah, kita tidak boleh menjalankan ibadah
atau kita menjalankan ibadah tetapi kita tetap saja syirik, menduakan Allah. Kita beribadah tapi kita ada tujuan yang lainnya, nah itu sudah syirik, tidak bertauhid. Syirik itu haram, baik sedikit maupun banyak, besar maupun kecil, karena kata syai'a atau sesuatu berbentuk nakirah dalam konteks larangan yang mencakup semuanya. Nah, kenapa syirik itu tidak sebagian saja? Karena kata syai'a itu berbentuk nakirah, mencakup semua bentuk syirik, mau yang besar, mau yang kecil, mau yang banyak, mau yang sedikit, itu tetap syirik. Yang namanya menduakan Allah itu namanya tetap syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadahnya, baik malaikat, nabi, orang soleh maupun berhala, karena kata sesuatu bersifat umum. Nah, kita tidak boleh menyekutukan Allah atau tidak boleh menduakan Allah dengan siapapun. Kita tidak boleh ibadah karena nabi atau karena orang soleh atau karena malaikat. Nah, kita hanya boleh beribadah karena Allah Ta'ala. Demikian pembahasan tauhid hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.